Langit Senayan tampak mendung pagi itu. Di balik tribun Istora yang sepi, pelatih timnas voli putri Indonesia, Alim Suseno, berdiri termenung. Satu persatu pemain muda memasuki lapangan untuk menjalani latihan ringan. Namun, wajah sang pelatih terlihat cemas. Ia sadar, persiapan menuju CV League 2025 kali ini jauh dari kata ideal. Timnas baru saja dihantam kritik tajam usai kekalahan menyakitkan dari tim U21 Jepang di Moji Volley Cup. Kekalahan itu tak hanya soal skor, tapi tentang mental tim yang runtuh. Di sela latihan, Alim mengecek ponselnya. Belum ada balasan dari Megawati Hangestri Pertiwi. Sejak resmi bergabung dengan Manisa BBSK di Turki, komunikasi dengan sang megabintang menjadi lebih sulit. Jadwal latihan di klub barunya begitu padat, dan kabarnya, Megawati sedang fokus beradaptasi dengan sistem permainan baru bersama pelatih asing. Namun, bagi Alim, kehadiran Megawati bukan lagi opsi, itu kebutuhan mutlak. Beberapa jam sebelumnya, Alim telah mengadakan rapat darurat dengan jajaran pengurus PBVSI. Isinya satu, upaya maksimal agar Megawati bisa tampil di CV League. Tak hanya skill yang ia miliki, tapi kehadirannya mampu menjadi pemantik semangat pemain-pemain lain yang saat ini tampak kehilangan arah. Kalau Megawati ada, pemain muda kita langsung terangkat semangatnya. Ini bukan soal satu orang, tapi soal efek dominonya, ujar Alim di ruang rapat. Situasi makin pelik karena turnamen hanya tinggal 2 pekan lagi. Sementara itu, daftar pemain masih belum final. Di grup WhatsApp Timnas, beberapa pemain senior bahkan bertanya-tanya apakah Megatron akan hadir atau tidak. Ketidakpastian ini menyebar seperti virus yang memperlemah mental tim. Meski tidak disuarakan secara terang-terangan, sebagian besar pemain diam-diam berharap Megawati muncul dan memimpin skuad seperti yang ia lakukan di Asian Games dan SEA Games tahun lalu. Di sisi lain, media sosial juga mulai ramai membahas absennya Megawati dari agenda timnas. Ada yang memaklumi, tapi tak sedikit yang menyindir bahwa sang bintang kini lebih memikirkan karir di luar negeri ketimbang membela merah putih. Alim tahu tekanan ini akan sampai ke Megawati cepat atau lambat. Namun, ia juga percaya bahwa Megatron adalah pribadi yang selalu mengutamakan kebanggaan bangsa. Sore hari, Alim akhirnya memberanikan diri menulis pesan pribadi kepada Megawati. Ia tak menulis panjang, hanya satu paragraf pendek yang penuh makna. Wati, negara ini masih butuh kamu. Sekali lagi, berdirilah bersama kami di garis depan. Bukan hanya untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa Indonesia belum selesai. Beberapa menit berlalu, belum ada centang biru. Alim menghela napas panjang. Dalam benaknya, ia tahu bahwa perjuangan untuk meyakinkan Megawati belum berakhir. Tapi yang pasti, CV League 2025 tidak akan sama tanpa kehadiran sang Megatron. Waktu terus berjalan, dan kalender menunjukkan hitungan mundur menuju CV League semakin menipis. Di tengah kepanikan persiapan, pelatih Alim Suseno mulai menyusun rencana alternatif seandainya Megawati benar-benar tak bisa bergabung. Namun, semakin ia mencoba mencari solusi, semakin nyata bahwa peran Megatron tak tergantikan. Komposisi tim tanpa Megawati terasa timpang, baik dari segi teknik maupun mentalitas juang. Di sisi lain, Megawati sedang berada di kota Antalya, Turki, mengikuti pemusatan latihan pramusim bersama Manisa BBSK. Klub barunya itu punya target besar, promosi ke Sultan Lar Ligi musim depan. Pelatih asing Manisa, yang baru mengenal Megawati, memintanya fokus penuh dalam adaptasi taktik. Sementara itu, Megawati berusaha profesional dan tetap menjalani latihan dengan serius, tapi pikirannya tak bisa lepas dari pesan singkat yang dikirimkan Alim Suseno beberapa hari lalu. Setiap malam sebelum tidur, Megawati membaca ulang pesan tersebut. Hatinya berkecamuk. Ia ingin membela Indonesia, tetapi ia juga baru menandatangani kontrak profesional dengan klub Turki. Ia tahu, meminta izin keluar dari agenda latihan pramusim bukan perkara mudah. Namun, ada sesuatu dalam pesannya Coach Alim yang tak bisa ia abaikan, kata, negara, yang membuatnya merasa bertanggung jawab lebih dari sekadar status sebagai atlet. Sementara itu di Indonesia, PBVSI mulai menyusun strategi diplomatik untuk menyurati secara resmi Manisa BBSK. Mereka berharap klub Turki itu bisa memberikan izin setidaknya untuk satu seri CV League. Namun, mereka juga tahu bahwa klub Eropa punya aturan tegas soal komitmen pemain terhadap jadwal latihan. Dilema besar sedang dihadapi semua pihak.
Tekanan semakin kuat, sebab Indonesia dijadwalkan menghadapi Vietnam dan Filipina di laga pembuka, dua lawan berat yang pernah dikalahkan saat Megawati memimpin skuad. Di tengah upaya administratif itu, media lokal di Indonesia mulai berspekulasi soal absennya Megawati. Berita berjudul, Megatron lebih pilih Liga Turki, mulai menyebar. Komentar publik terbelah. Sebagian menyayangkan jika Megawati tak hadir, sebagian lain memaklumi pilihan profesional sang bintang. Namun, tekanan itu sampai juga ke telinga Megawati di Turki. Ia tak menjawab secara terbuka, tapi rekan satu apartemennya di Manisa mengaku beberapa malam terakhir Megawati tampak sering termenung. Alim, yang tetap sabar menunggu, terus memantau perkembangan. Ia juga sempat menghubungi orang tua Megawati di Jember. Kepada ayah Megawati, Alim menyampaikan harapan agar keluarga bisa ikut membujuk sang bintang untuk kembali mengenakan seragam timnas, walau hanya untuk satu seri. Kalau Wati turun, ini bukan hanya tentang menang, Pak, tapi tentang nyala api semangat yang mungkin bisa menyelamatkan moral tim kita, ucap Alim, penuh harap. Di kam latihan, para pemain mulai bertanya-tanya. Mutiara Ayu dan Arslan Nuari sempat membicarakan kemungkinan Megawati bergabung. Kalau Kak Mega datang, pasti beda aura tim kita, ujar Mutiara. Wilda Siti Nurfathilah, pemain senior yang sudah kenyang pengalaman, juga diam-diam berharap Megatron bisa turun. Ia tahu, hanya Megawati yang bisa menyatukan tim dalam situasi seberat ini. Kondisi semakin rumit ketika pelatih fisik Manisa mengirimkan jadwal tambahan untuk Megawati. Latihan beban dan teknik servis dipadatkan dalam seminggu ke depan. Waktu Megawati makin sempit, dan secara fisik ia juga mulai kelelahan. Namun di tengah padatnya agenda latihan, Megawati akhirnya mengambil keputusan penting, ia menghubungi pelatih Manisa secara pribadi, meminta izin bicara empat mata. Dalam pertemuan tertutup itu, Megawati menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan dirinya di turnamen resmi antar negara. Ia tak menuntut banyak, hanya meminta waktu beberapa hari saja untuk pulang dan memperkuat timnas. Pelatih Manisa terkejut, tapi juga kagum dengan keberanian Megawati. Ia mengatakan akan berdiskusi dengan manajemen klub terlebih dahulu, dan meminta Megawati bersabar menunggu jawabannya. Keesokan harinya, Manisa BBSK mengirim email balasan kepada PBVSI. Isinya penuh kehati-hatian. Mereka menyatakan terbuka terhadap permintaan tersebut, tetapi dengan syarat bahwa Megawati hanya boleh tampil di satu seri dan kembali segera ke Turki untuk menyelesaikan program latihan. Syarat lainnya, kondisi fisiknya harus terjaga, tidak ada cedera, dan tidak ada permainan melebihi durasi yang telah disepakati. Begitu surat itu diterima, PBVSI langsung menghubungi Alim Suseno. Sang pelatih yang sedang berada di Gor Padepokan langsung berdiri dari kursinya saat membaca isi surat itu. Akhirnya, ucapnya lirih, wajahnya bercahaya, meski syaratnya berat, tapi itu sudah cukup. Megatron akan kembali, setidaknya untuk satu seri. Dan bagi Alim, satu seri itu bisa menjadi penyelamat. Langit Istanbul gelap gulita ketika Megawati Hangestri memandangi layar ponselnya. Waktu menunjukkan pukul 0.43, tapi pikirannya masih berlarian kemana-mana. Ia baru saja menyelesaikan sesi video analisis bersama pelatih Manisa BBSK, namun fokusnya bukan lagi pada formasi atau pola permainan lawan. Yang ada di benaknya hanya satu hal, panggilan dari tanah air yang terus bergema dalam kepalanya. Ponsel Megawati tiba-tiba berdering. Nama Alim Suseno muncul di layar. Awalnya ia ragu untuk mengangkat, tapi akhirnya ia tekan tombol hijau. Suara serak sang pelatih terdengar di seberang sana, lembut namun jelas penuh tekanan. Maaf ganggu tengah malam, Wati. Tapi saya cuma mau bicara langsung, bukan lewat pesan, ujar Alim perlahan. Megawati menarik napas dalam. Saya tahu, Coach, saya juga nggak tenang, jawabnya pelan. Dalam percakapan itu, Alim tak banyak berbasa-basi. Ia mengutarakan dengan jujur bahwa timnya sedang rapuh. Banyak pemain kehilangan semangat, banyak strategi tidak berjalan karena minimnya figur sentral di lapangan. Ia mengatakan secara gamblang bahwa hanya Megawati yang bisa menyatukan semangat tim. Kalau kamu berdiri di tengah lapangan, Wati, semua akan merasa kita masih punya harapan, ucapnya. Megawati hanya diam. Kata-kata itu bukan baru ia dengar, tapi malam itu terasa berbeda. Mungkin karena tekanan yang dialami timnas sedang benar-benar dalam titik nadir. Ia bisa merasakan keputusasaan dalam suara Alim, bukan sebagai pelatih, tapi sebagai seorang bapak yang sedang meminta anaknya pulang.
Kalau saya pergi, Coach, gimana kalau mereka anggap saya nggak serius di klub baru? Tanya Megawati, jujur dari lubuk hatinya. Alim tidak menjawab langsung. Ia justru balik bertanya, kalau kamu diam di sini, dan Indonesia gagal total, kamu bisa tenang. Hening, Megawati tidak punya jawaban pasti. Pertanyaan itu terlalu berat dan terlalu dalam untuk dijawab malam itu. Beberapa saat kemudian, suara Alim kembali terdengar, lebih tenang namun tegas, saya tidak paksa. Tapi saya mohon, kalau kamu bisa, datanglah. Meskipun hanya sebentar, lakukan ini bukan untuk saya. Bukan juga untuk PBVSI. Tapi untuk teman-temanmu, untuk Indonesia. Setelah percakapan ditutup, Megawati menatap langit-langit kamar. Matanya berkaca-kaca, bukan karena tekanan, tapi karena ia sadar, tak ada tempat yang bisa menggantikan rasa ketika mengenakan jersey merah putih di depan publik Asia Tenggara. Esok harinya, Megawati menelepon ayahnya di Jember. Percakapan itu singkat, tapi bermakna. Pak, Wati boleh pulang sebentar, kan? Tanyanya. Di seberang, suara ayahnya terdengar bangga. Kalau demi merah putih, pulanglah, nak. Tak ada yang lebih mulia dari itu. Keputusan mulai terbentuk. Ia tahu langkah berikutnya adalah berbicara langsung ke pelatih Manisa BBSK. Ini bukan permintaan mudah, tapi Megawati siap menghadapi semua konsekuensi. Sebab ada hal yang lebih besar dari kontrak profesional, yaitu panggilan hati sebagai putri bangsa. Megawati berdiri di depan ruangan pelatih Manisa BBSK pagi itu, menggenggam catatan kecil berisi argumen yang ia susun semalaman. Ia tahu waktu berbicara telah tiba. Klub barunya ini mempercayainya sebagai pemain asing utama, dan ia tak ingin dianggap tidak profesional. Namun, di sisi lain, panggilan dari tanah air terus memantul dalam pikirannya, bagaikan gema yang tak kunjung padam. Setelah dipersilakan masuk, ia duduk di hadapan pelatih kepala, seorang pria Eropa berambut pirang yang dikenal tegas dan disiplin. Megawati membuka pembicaraan dengan hati-hati. Ia menjelaskan tentang si Felix, tentang tanggung jawabnya sebagai pemain nasional, dan betapa pentingnya turnamen itu untuk reputasi voli putri Indonesia yang tengah terpuruk. Sang pelatih awalnya terdiam. Ia menatap Megawati dalam-dalam, lalu berkata, "Wati, kamu tahu kami sedang membangun tim untuk promosi. Kehadiranmu sangat vital. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan kehilangan beberapa sesi krusial." Megawati mengangguk pelan. "Saya mengerti, Coach, tapi saya tidak minta izin 1 bulan. Saya hanya butuh beberapa hari, 1 seri saja. Saya berjanji akan menjaga kondisi saya. Tidak akan cedera, tidak akan overtraining. Setelah itu saya langsung kembali." Pelatih itu terlihat berpikir. Ia kemudian mengambil laptopnya dan membuka jadwal tim. "Kamu tahu saya tidak suka kompromi dalam masa persiapan. Tapi saya juga tidak bisa menahan kamu kalau itu untuk negara," katanya akhirnya. "Tapi hanya untuk 1 seri. Kamu harus kembali tepat waktu. Jika kamu terlambat atau cedera, kami akan evaluasi ulang statusmu sebagai starter." Syarat itu terdengar tegas, bahkan mengandung ancaman halus. Tapi Megawati menerimanya tanpa ragu. Ia tahu semua keputusan ada risikonya, dan sebagai atlet profesional, ia siap menanggungnya. Dalam hatinya, 1 seri di si Felix bisa jadi berarti lebih dari sekadar pertandingan biasa. Ini tentang martabat. Usai pertemuan, Megawati langsung menghubungi Coach Alim. "Coach, saya diizinkan, tapi saya hanya boleh 1 seri. Saya langsung balik begitu selesai," katanya, berusaha menahan rasa haru. Di seberang, Coach Alim terdengar terdiam sebentar, lalu hanya berkata, "Terima kasih, Wati. Kamu tidak tahu betapa besar artinya ini untuk kami." Sore harinya, kabar itu sampai ke Padepokan Voli Indonesia. Para pemain yang sedang menjalani sesi latihan fisik sontak bersorak ketika Alim mengumumkan bahwa Megatron akan turun di si Felix. Atmosfer latihan langsung berubah. Wajah-wajah yang semula letih berubah bersinar. Keyakinan mulai tumbuh kembali. Di media sosial, kabar ini mulai tersebar. Meski belum diumumkan resmi oleh PBVSI, para penggemar voli mulai merayakan kabar baik tersebut. Tagar-tagar Welcome Back Megatron kembali trending, dan banyak yang mengirimkan ucapan terima kasih atas keputusan besar sang bintang. Meski ia belum tiba, bayangan Megawati sudah lebih dulu mengobarkan semangat. Di Turki, Megawati kembali ke kamar apartemennya dengan perasaan lega. Ia membuka koper kecil dan mulai memilih perlengkapan timnas yang selalu ia simpan, jersey merah putih,
pelindung lutut dengan logo Garuda, dan sepatu lamanya yang selalu ia pakai setiap membela Indonesia. Ia menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. Kita pulang sebentar, ya. Dalam hati, ia tahu, perjalanan ke Indonesia kali ini bukan untuk sekadar pertandingan, tapi untuk menyelamatkan harga diri. Meski Megawati sudah mendapat persetujuan lisan dari pelatih Manisa BBSK, bukan berarti urusannya selesai begitu saja. Klub Turki itu meminta PBVSI mengirimkan surat resmi yang menjelaskan secara rinci tujuan keikutsertaan Megawati, jadwal pertandingannya, durasi keberadaannya di Indonesia, dan, yang paling penting, jaminan bahwa pemain andalannya itu tidak mengalami cedera sekecil apapun. PBVSI bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka menyusun dokumen resmi dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris serta Turki. Surat itu dikirim langsung via email dan juga salinan fisik melalui kurir ekspres. Semua ini dilakukan demi memperlihatkan keseriusan dan profesionalisme Federasi Indonesia dalam meminta izin. Namun, respons dari Manisa tidak langsung datang. Klub itu memerlukan waktu untuk mendiskusikan kembali dengan manajemen dan tim medis mereka. Di sisi lain, Megawati mulai merasa cemas. Ia tahu bahwa meski pelatih memberi lampu hijau, urusan administratif dan legal bisa saja menghalangi keberangkatannya. Hatinya tak tenang, terutama karena tiket pesawat sudah disiapkan. Dalam masa penantian itu, Megawati terus berlatih penuh bersama Manisa. Ia menunjukkan dedikasi tanpa celah, bahkan pelatih fisiknya memuji semangat Megawati yang tak terlihat goyah meski ia tahu akan absen sebentar. Di tengah tekanan, ia tetap menjadi panutan. Beberapa pemain lokal Turki bahkan bertanya dengan kagum mengapa ia rela bolak-balik ke negara asalnya hanya demi turnamen regional. Sementara itu, Coach Alim semakin gelisah. Ia harus menyusun strategi taktik, tapi formasi utama belum bisa difinalisasi tanpa kepastian Megawati. Media mulai mendesak PBVSI untuk memberikan pengumuman resmi. Tapi pihak federasi memilih menunggu persetujuan tertulis dari Manisa BBSK sebelum menyampaikan ke publik. Akhirnya, 2 hari sebelum keberangkatan Megawati, email dari klub Turki itu pun tiba. Intinya, Manisa BBSK memberikan izin resmi kepada Megawati untuk membela timnas Indonesia di Civilik, namun hanya untuk 1 seri dan tidak lebih dari 5 hari di luar Turki. Mereka juga menekankan bahwa Megawati wajib menjalani pemeriksaan medis begitu kembali ke klub. Kabar itu segera disampaikan ke Megawati yang saat itu sedang melakukan pendinginan setelah sesi latihan sore. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, dan berbisik lirih, akhirnya. Rasa lega luar biasa membanjiri tubuhnya. Setelah semua negosiasi dan ketegangan, akhirnya ia bisa terbang ke Indonesia tanpa rasa bersalah terhadap klub barunya. Di tanah air, PBVSI langsung mengatur logistik untuk menyambut kedatangan Megawati. Ia akan terbang dari Istanbul dan dijadwalkan mendarat di Jakarta malam hari. Coach Alim memerintahkan stafnya untuk menjemput langsung ke bandara, memastikan bahwa Megawati tidak terganggu oleh keramaian dan langsung diantar menuju tempat karantina dan adaptasi fisik. Para pemain di Padepokan terlihat lebih hidup. Wilda, sang senior, mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa dengan kehadiran Megawati, atmosfer dalam tim akan berubah. Dia bukan cuma pencetak angka. Dia pemimpin, dia pengikat, ujarnya tegas. Bahkan pelatih asisten yang biasanya pendiam, terlihat tersenyum lebih sering hari itu. Media nasional mulai membocorkan bahwa Megawati akan kembali mengenakan jersey merah putih. Berita itu langsung meledak di jagat maya. Netizen ramai-ramai menuliskan dukungan dan harapan. Megatron kembali, saatnya Indonesia bangkit. Tulis salah satu akun fanbase voli. Tagar-tagar Megawati untuk Indonesia kembali meroket di Twitter dan Instagram. Megawati menghabiskan malam terakhirnya di Turki dengan merenung. Ia menuliskan catatan singkat di jurnal pribadinya, mereka tidak pernah tahu betapa berat rasanya memilih. Tapi ini bukan tentang pilihan. Ini tentang panggilan. Ia menutup bukunya, mematikan lampu, dan bersiap menyambut misi singkat yang mungkin menjadi momen paling penting dalam karir internasionalnya. Ketika mobil yang menjemput Megawati tiba di gerbang Padepokan Voli, langit Jakarta baru saja menunjukkan fajar. Para staf pelatih sudah menunggu sejak subuh. Coach Alim berdiri di barisan depan, tak sabar menanti. Begitu pintu mobil terbuka dan sosok Megawati turun dengan jaket bertuliskan, Indonesia, tepuk tangan spontan terdengar. Beberapa staf menahan haru, dan Alim memeluk Megawati singkat tapi erat.
Terima kasih, Wati. Terima kasih, ucapnya lirih. Megawati hanya membalas dengan senyum dan anggukan. Saya belum bisa lama, Coach. Jadi saya akan gunakan waktu sebaik mungkin, jawabnya dengan nada serius namun penuh keyakinan. Megawati tak langsung istirahat. Meski wajahnya letih karena penerbangan panjang, ia langsung bergabung dalam sesi pemanasan bersama pemain lain. Kehadirannya membuat atmosfer latihan berubah total. Tawa, semangat, dan senyum mulai kembali menghiasi wajah para pemain yang sebelumnya tegang. Seolah-olah energi lama yang hilang selama berminggu-minggu, kembali mengalir deras. Alim Suseno menyadari perubahan drastis itu. Ia berdiri di pinggir lapangan, matanya memperhatikan dengan saksama. Ia tahu, secara teknis banyak PR yang belum selesai. Tapi secara mental, tim ini seperti mendapatkan darah segar. Bahkan pemain-pemain muda yang sebelumnya ragu-ragu dalam latihan, mulai menunjukkan kepercayaan diri yang lebih besar. Di sela latihan, wartawan dari media nasional diizinkan mengambil gambar Megawati dari kejauhan. Tak butuh waktu lama, fotonya kembali viral. Di satu gambar, terlihat Megawati sedang tersenyum kepada rekan setimnya. Di gambar lain, ia sedang memukul bola dengan kekuatan penuh. Netizen ramai-ramai membagikan ulang dengan caption penuh harapan, Megatron is back. Sore harinya, Coach Alim menggelar rapat tertutup dengan jajaran pelatih. Ia menyampaikan satu keputusan penting, meskipun Megawati hanya diberi izin untuk tampil satu seri, ia akan tetap menjadi poros utama strategi. Kita tidak akan menyia-nyiakan satu pertandingan pun. Kita gunakan kehadirannya semaksimal mungkin, tegasnya di hadapan tim pelatih. Keputusan itu disambut baik, bahkan pelatih statistik yang biasanya kalem, terlihat semangat memaparkan rencana rotasi. Kalau Megawati bisa buka laga dengan kuat, ritme kita akan naik dan bisa memberi kepercayaan diri ke setter muda, ujarnya sambil menunjukkan grafik performa tim saat Megawati tampil. Keesokan harinya, Megawati diajak duduk empat mata oleh Alim. Sang pelatih tidak banyak basa-basi. Wati, kamu hanya punya satu seri. Tapi kalau kamu bisa bantu kita menang sekali saja, itu bisa jadi titik balik, katanya. Megawati mengangguk, saya bukan datang untuk senang-senang, Coach. Saya datang untuk menang. Ucapan itu menyebar cepat ke ruang ganti, meski tak diucapkan langsung oleh Megawati. Para pemain merasa seperti mendapatkan pemimpin sejati. Wilda, yang selama ini menjadi kapten, bahkan mengakui bahwa peran Megawati melampaui sekadar teknis. Dia datang bukan hanya sebagai pemain. Dia datang sebagai api, katanya kepada pelatih mental timnas. Di meja makan malam itu, suasana sudah jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tawa terdengar, canda ringan muncul, dan tidak ada lagi ketegangan yang dulu sempat menyelimuti tim. Kehadiran Megawati menjadi pemantik perubahan, bukan karena statusnya sebagai pemain luar negeri, tapi karena integritas dan cintanya terhadap bendera merah putih. Coach Alim duduk menyendiri malam itu di beranda Padepokan, menatap langit Jakarta yang mulai cerah. Ia tersenyum kecil, lalu menuliskan catatan di ponselnya, kadang, satu orang cukup untuk menyalakan semangat seluruh bangsa. Kembalinya Megawati ke barisan skuad timnas Indonesia bukan sekadar kabar baik, itu adalah sinyal kebangkitan. Seluruh atmosfer tim berubah seketika. Para pemain yang sebelumnya murung dan terlihat menjalani latihan dengan rasa jenuh, kini kembali hidup. Bahkan sesi latihan fisik yang biasanya dihindari, kini dijalani dengan semangat luar biasa. Mutiara Ayu yang sempat mengalami demotivasi usai kekalahan dari tim U21 Jepang, kini kembali menunjukkan senyum di lapangan. Ia bahkan terlihat memeluk Megawati usai sesi latihan, sambil berkata, "Kak, makasih udah balik. Rasanya kayak tim ini punya arah lagi." Arselan Wari, setter muda yang baru promosi ke tim utama, juga tampak lebih percaya diri saat latihan kombinasi. Coach Alim tak menyia-nyiakan momen ini. Ia segera menyusun skema permainan baru yang memaksimalkan kehadiran Megawati sebagai ujung tombak. Meski hanya satu seri, Megawati akan dimainkan penuh, bahkan disiapkan untuk jadi kapten lapangan menggantikan Wilda, khusus untuk laga perdana melawan Filipina. Wilda sendiri tak merasa kehilangan. Justru ia dengan tulus menyerahkan ban kapten kepada Megawati. Saya tahu, selama dia di lapangan, semua akan bergerak ke arah yang benar, ucap Wilda kepada staf pelatih. Hubungan keduanya sangat kuat, lebih dari sekadar rekan satu tim, mereka adalah pemimpin bersama dengan caranya masing-masing. Di luar lapangan, pengaruh Megawati mulai terasa.
Jumlah penonton yang mendaftar untuk menyaksikan laga CV League meningkat tajam. Tiket pertandingan melawan Filipina langsung ludes hanya dalam waktu 4 jam. Media mulai memuat judul-judul bombastis, Megatron kembali, Indonesia siap balas kekalahan. Hingga, bukan lagi Red Spark, sekarang merah putih. Salah satu pengamat voli nasional menyebut bahwa kehadiran Megawati menjadi simbol kepercayaan diri bangsa. Dia bukan sekadar bintang lapangan. Dia ikon. Dia representasi dari semangat tak menyerah, ujarnya dalam program televisi olahraga sore itu. Tak heran, sponsor pun mulai berdatangan kembali ke PBVSI untuk mendukung kampanye timnas. Tim pelatih memanfaatkan momen ini untuk menanamkan mental juara ke dalam skuad. Dalam sesi motivasi, video singkat perjalanan Megawati dari Turki ke Indonesia diputar di depan seluruh pemain. Tidak ada kata-kata berlebihan, hanya gambar dan momen-momen penuh makna. Beberapa pemain bahkan terlihat berkaca-kaca saat menontonnya. Coach Alim menyimpulkan sesi itu dengan satu kalimat sederhana, kita tidak hanya bermain untuk menang. Kita bermain karena ada yang mempercayai kita. Kata-kata itu menancap dalam, dan sejak saat itu, latihan demi latihan dijalani bukan lagi karena tuntutan, tapi karena semangat. Di kamar penginapan atlet, Megawati menulis pesan di whiteboard kecil milik tim, kita mungkin cuma punya satu seri bersama. Tapi kita bisa bikin itu jadi sejarah. Pesan itu dibaca ulang oleh semua pemain setiap pagi sebelum latihan. Efek domino dari kembalinya Megatron tidak hanya berdampak pada teknis permainan, tapi juga pada mentalitas kolektif. Indonesia kembali menjadi satu tim yang solid, dengan satu tujuan yang sama, mengembalikan martabat voli putri di kawasan Asia Tenggara. Dan semua itu bermula dari satu keberanian, ketika Megawati memutuskan pulang. Hari pertandingan pun tiba. Stadion indoor di Bacolod, Filipina, penuh sesak. Supporter Indonesia datang dalam jumlah luar biasa, membawa bendera merah putih dan meneriakkan nama Megawati. Megatron, dengan penuh semangat, atmosfer laga sudah terasa berbeda bahkan sejak pemanasan dimulai. Megawati berdiri di tengah lapangan saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam. Ia tahu ini bukan pertandingan biasa. Ini adalah momen pembuktian bahwa keputusan untuk kembali, meski hanya sebentar, punya makna yang jauh lebih besar dari sekadar hasil skor. Begitu peluit pertama dibunyikan, timnas Indonesia tampil agresif. Megawati langsung menunjukkan kelasnya lewat spike keras yang tak bisa dibendung blok Filipina. Dalam tempo 5 menit pertama, ia sudah mencetak 4 poin, membuat Indonesia unggul jauh. Skor 25-17 di set pertama membuat supporter Indonesia bergemuruh. Di set kedua, Filipina mencoba bangkit. Mereka menyadari Megawati adalah ancaman utama, maka blok ganda terus diarahkan padanya. Namun Megawati cerdas. Ia tak memaksakan diri, melainkan memberi ruang kepada Mediol Yoku dan Arsela untuk menyerang dari sisi berlawanan. Hasilnya, Indonesia menang 25-22. Set ketiga menjadi ujian mental. Filipina menyusul hingga 20-20, namun Megawati yang tampil sebagai kapten memberikan orasi singkat saat time out, kita sudah sampai di sini, jangan biarkan mereka ambil ini dari kita. Ia lalu mengakhiri pertandingan dengan 2 servis es berturut-turut. Skor 25-22, Indonesia menang 3-0. Coach Alim memeluk Megawati begitu laga usai. Ia bahkan terlihat menitikkan air mata di bench. Terima kasih sudah kembali, Meg. Kau bukan cuma bawa kemenangan, tapi juga nyawa tim ini, ucapnya. Lirih, Megawati hanya membalas dengan senyum dan isyarat salam hormat ke seluruh pemain dan staf. Media sosial meledak. Nama Megawati langsung trending di beberapa negara Asia Tenggara. Tagar-tagar Megatron Back, tagar si Liga Champion dan tagar Indonesia Bangkit membanjiri lini masa. Banyak pengamat yang bahkan menyebut pertandingan ini sebagai the match of the year untuk level regional. Saat jumpa pers, seorang jurnalis Filipina bertanya, Megawati, apakah kamu akan bermain di seri berikutnya? Dengan santai, Megawati menjawab, saya di sini karena saya cinta merah putih. Soal seri berikutnya, kita lihat nanti. Yang pasti hari ini, kami sudah buktikan sesuatu. Jawaban itu sontak menuai tepuk tangan dari seluruh ruangan. Malamnya, saat tim kembali ke hotel, seluruh pemain berkumpul di lobi untuk memberikan kejutan kecil. Mereka menyiapkan kue bertuliskan, Tang Yu, Captain.
Megawati yang tak menyangka hanya tertawa dan memeluk satu persatu pemain. Tangis haru pun tak bisa dihindari. Esoknya, Megawati dijadwalkan kembali ke Turki. Tapi sebelum berangkat, ia menyempatkan diri menulis pesan di dinding motivasi tim. Tim ini hebat bukan karena saya, tapi karena kita percaya satu sama lain. Jaga api ini, saya selalu bangga jadi bagian dari kalian. Dan begitulah, meski hanya satu seri, kembalinya Megawati memberi dampak monumental. Ia tak hanya menjadi mesin poin, tapi juga roh dan penyatu semangat timnas. Keputusan pelatih untuk memohon pada Megatron terbukti bukan langkah panik, tapi keputusan paling tepat yang pernah diambil dalam sejarah voli putri Indonesia.